Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Suka bingung tidak ketika hendak mengucapkan kalimat Masya Allah atau Subhanallah? Dan sebenarnya apa sih maknanya? Kadang ada yang hanya mengucapkannya saja tapi tak tahu maknanya. Mari simak ulasannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Sebagai seorang muslim, memuji-muji Sang Pencipta adalah wujud syukur kita kepadanya. Selain itu, Allah juga sangat mencintai orang-orang yang selalu mengingatnya dan berzikir untuknya, yang telah diperintahkan langsung di dalam Al-Quran. Berzikirlah atau ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula padamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Pujian yang juga merupakan zikir yang paling sering sekali kita dengar dan bahkan kita juga sering mengucapkannya adalah Subhanallah dan Masya Allah, yang mana sering kita ucapkan ketika melihat dan mendengar hal baik maupun hal yang tidak baik. Namun terkadang banyak orang yang ragu ketika hendak menempatkan kedua kalimat ini. Sebelum hendak mengucapkan kalimat pujian ini, ada baiknya kita mengetahui maknanya terlebih dahulu agar tak terus-terusan salah pada penempatannya. Subhanallah bermakna Maha Suci Allah, artinya mengagungkan kedudukan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, serta mensucikan zatnya dari sifat-sifat makhluk yang diyakini orang-orang musyrik. Ketika seorang hamba mengucapkan kalimat ini, seluruh malaikat mendoakan keselamatan baginya. Ucapan Subhanallah juga dikenal sebagai tasbih. Apabila menyebut kalimat ini, tundukkanlah perasaan untuk menyadari diri kita ini yang kotor, banyak dosanya, lemah dan serba kekurangan. Lalu kapan sebaiknya kita mengucapkan Subhanallah? Terdapat dalam beberapa keadaan, di antaranya ketika kita keheranan dengan sebuah sikap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa suatu hari aku berjunub dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabat. Lalu aku menjauhi mereka dan pulang untuk mandi junub. Setelah itu aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lalu bersabda, "Wahai Abu Hurairah, mengapakah engkau malah pergi ketika kami muncul?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, aku kotor dalam keadaan junub dan aku tidak nyaman untuk bertemu kalian dalam keadaan junub." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subhanallah, sesungguhnya mukmin itu tidak najis." Hadis riwayat Bukhari. Hadis selanjutnya yakni seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menanyakan tata cara membersihkan bekas haid ketika telah bersuci. Lalu Rasulullah menyarankan, ambillah kapas yang telah diberikan minyak wangi. Kemudian wanita ini menanyakan bagaimana membersihkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malu hendak menjawabnya, sehingga beliau mengatakan, "Subhanallah, kamu bersihkan saja pakai kapas itu." Lalu Aisyah paham maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menarik tangan wanita itu dan langsung mengajarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Aisyah radhiyallahu anha juga pernah didatangi seseorang, kemudian dia bertanya, "Apakah Nabi pernah melihat Allah?" Aisyah langsung menjawab, "Subhanallah, merinding bulu romaku mendengar yang kamu ucapkan." Hadis riwayat Muslim. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa Subhanallah dalam keadaan semacam ini maksudnya adalah keheranan. Makna keheranan ini adalah bagaimana mungkin sesuatu hal yang sudah sangat jelas tapi tetap tidak diketahui, padahal seseorang sudah bisa memahaminya tanpa harus serius memikirkannya. Selain itu, kata Subhanallah juga bisa digunakan ketika melihat atau mendengar suatu kejadian besar. Dari Muhammad bin Jahsh mengatakan, suatu ketika Nabi Muhammad melihat ke arah langit lalu beliau bersabda, "Subhanallah, betapa berat ancaman yang diturunkan." Lalu keesokan harinya, hal itu saya tanyakan kepada beliau. Beliau pun menjawab, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya ada seseorang yang terbunuh di jalan Allah, lalu dia dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, lalu dia dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, sementara dia masih memiliki utang, dia tidak akan masuk surga sampai utangnya dilunasi." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad.
Kemudian, makna Masya Allah adalah apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang akan terjadi. Maka ketika melihat hal yang menakjubkan, lalu kita ucapkan Masya Allah, artinya kita menyadari dan menetapkan bahwa hal yang menakjubkan tersebut semata-mata terjadi karena kuasa Allah. Hal ini juga telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi yang artinya, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Quran Surah Al-Kahfi ayat 39. Kesimpulannya, subhanallah selayaknya kita ucapkan ketika kita sedang keheranan akan sikap seseorang dan mendapatkan kejadian ataupun peristiwa besar yang mengagetkan. Sedangkan Masya Allah diucapkan ketika kita melihat ataupun mendengar sesuatu hal yang menakjubkan sebagai ungkapan rasa kekaguman atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah serta baik. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat muslim? Sudah jelaskah dengan makna subhanallah dan Masya Allah? Jadi, jangan kebalik lagi dalam penempatan pengucapannya ya. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.